Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyina wa habibina sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqan wa amalan mutaqabbala. Alamin amma ba'du. Jadi pada hari ini kita memasuki tahun baru Islam 1 Muharram, ya, termasuk bulan yang suci di sisi Allah. 12 bulan dalam bulan Allah itu termasuk bulan Muharram itu termasuk bulan suci, ya. Dan bagi siapa yang mau berpuasa atau yang sedang berpuasa pada hari ini itu bagus sekali, ya. Selain berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan ini pun juga sangat dianjurkan. Siapa yang mau melaksanakannya. Tentu siapa yang ingin melaksanakannya akan dapat pahala, ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Melaksanakan ketaatan beribadah kepada Allah. Ya, jadi tahun kita itu ada namanya tahun Hijriyah. Itulah namanya kalender di dalam agama kita, yaitu tahun Hijriyah, yaitu tahun Islam, ya. Jadi kita ada tahun kita. Kalau di luar Islam namanya apa namanya? Kalender tahun Masehi, ya. Jadi kalau kita sendiri pun ada juga tahun kalender kita namanya tahun Hijriyah, yaitu tahun di dalam agama Islam. Nah, jadi kita kalau tahun baru Islam, ya, kita harus tahu bahwasanya di dalam agama kita ini juga ada tahun di dalam agama Islam. Udah. Jadi kalau kita memasuki tahun tersebut, berarti semakin bertambahlah usia kita, bertambahlah umur kita. Dalam setahun itu, apa yang sudah kita lakukan? Kita lebih banyak melakukan hal yang bermanfaat atau melakukan yang sia-sia. Kalau banyak melakukan hal yang bermanfaat bagi diri kita, seperti kita mengisi waktu kita dengan banyak belajar, ya kan? Dengan banyak ibadah kepada Allah, tentunya itulah yang sangat dianjurkan di dalam ajaran di dalam agama kita, ya. Tapi kalau seandainya banyak yang sia-sia yang kita buat dalam setahun ini, maka kita menjadi orang yang merugi. Tahu merugi? Merugi itu nggak dapat apa-apa, nggak dapat keuntungan apa-apa. Tapi kalau diisinya dengan menuntut ilmu agama, ya, pasti Allah akan memberikan dia pahala yang besar.
dan juga akan bertambah ilmu dia, ya, baik belajar di sekolah atau belajar di tempat pengajian ngaji, ya. Nah, bertambah ilmunya, ya kan? Kalau malas-malas belajar, banyak main-main, waktunya banyak diisi dengan main-main, jadinya sia-sialah. Gak ada keuntungan rugi. Rugi di dalam waktu. Ya. Seharusnya kita manfaatkan waktu kita ini untuk melakukan hal yang bermanfaat dalam setahun ini, ya kan? Nah, jangan kita melakukan sesuatu hal yang sia-sia, apalagi satu hal yang tidak baik, ya kan? Nah, udahlah dapat ilmu, dapat beribadah lagi, ya kan? Tentunya kita akan menjadi anak yang baik dan anak yang pintar. Tapi kalau kita nggak mau mengisi waktu kita dengan hal yang baik, udah jadi anak yang bodoh, ya, tidak dapat ilmu, berarti kita tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, ya kan? Tapi mualim lihat kalian ini rajin kalian ngaji nih, rajin kalian ke sekolah, belajar di sekolah, rajin juga kalian datang ke tempat ngaji di musola untuk kalian belajar ilmu agama. Beruntung kalian, ya. Nah, tapi bagi yang rajin, bagi yang malas, nggak ada lah dapat apa-apa, rugilah dia. Kalau yang rajin, beruntung dia, ya. Nah, juga dapat ilmu, dapat pahala lagi, ya kan? Nah, kenapa? Orang yang menuntut ilmu agama itu pasti Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Karena nuntut ilmu agama itu penting. Penting. Mengetahui tentang gimana caranya bersolat, bacaan solat, gerakan-gerakan di dalam solat, ya. Nah, itu pasti diajarkan, ya kan? Ada nggak mulai mengajarkan tentang bacaan sholat? Ada nggak mulai mengajarkan tentang gerakan-gerakan di dalam sholat? Ada nggak? Nah, supaya apa tujuannya? Supaya kalian tahu bagaimana cara melaksanakan ibadah sholat kepada Allah itu dengan baik. Jangan sampai salah, ya kan? Nah, kalau salah bisa nggak diterima nanti amal ibadahnya, ya kan? Nah, tapi mu'alim ajarkan kepada kalian, ya kan? Ya, kita belajar juga tentang ilmu akhlak, pelajaran akhlak, ya, kita tahu apa saja akhlak atau tingkah laku yang baik, yang tidak baik, ya kan? Nah, di pertemuan sebelumnya ada nggak kita mempelajari tentang pelajaran ilmu akhlak? Ada nggak? Ada. Nah, waktu itu pelajaran tentang akhlak akhlak atau tingkah laku yang baik. Sekarang tentang masalah akhlak atau tingkah laku yang tidak baik. Apa contohnya? Siapa? Putri? Yang tidak baik? Hah? Iya. Ya, dia suka melakukan judi. Judi. Apa itu judi? Bertaruh. Bertaruh tetapi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Yang dilarang dalam agama kita. Bisa aja. Judi apa? Judi online ada nggak? Ada. Ya kan? Nah, banyak yang melakukan judi online sekarang ini. Ya kan? Nah, itu apa hukumnya mu'alim? Hukumnya haram lah. Namanya udah judi. Ya kan? Nah, bagaimana makan harta dari hasil judi? Oh, hasilnya haram, makannya haram, minumnya haram. Ya, kalau menjadi darah daging hasil dari kita berbuat melakukan perjudian, maka akan menjadi darah daging dan kita pasti akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena judi itu tak boleh.
Ada nggak lagi orang yang judi ayam? Laga sabung ayam tuh, laga ayam dia. Nanti kalau ayam dia laga ayam orang tuh kan, si A punya ayam, si B punya ayam, ya kan? Atau ada itu diadunya di gelanggang. Nanti taruhan orang tuh, nah, ya kan? Taruhannya itu sampai jutaan, ya kan? Nanti kalau menang si A ayamnya, maka si B akan diambil uangnya oleh si A. Karena si A yang menang. Nah, itulah namanya judi. Udahlah dia menyiksa makhluk Allah. Boleh nggak nyiksa makhluk Allah? Itu ayam kalau dilaga, dia matok-matok kepala lawannya itu sakit nggak? Sakit nggak? Berdarah-darah nggak? Bahkan bukan berdarah lagi, matanya pun sampai buta. Itu menzolimi makhluk Allah. Nanti kita kena nanti di sana. Nanti kita di akhirat, kita di neraka, kita ganti-gantian, kita yang dilaga di sana. Kita yang diadu di sana. Ya kan? Lumayan kalau sampai mati, ini nggak hidup, nggak mati. Hanya merasakan sakit, kena pukulan, kena tendangan ya kan? Tapi nggak mati-mati, hanya merasakan sakit. Karena hukuman siapa? Hukuman karena menzolimi, menyakiti makhluk Allah. Udah itu lagi laga apa lagi? Banyak kan laga ikan laga ya kan? Oh, sampai bocil-bocil ikan tuh. Kulitnya itu. Ya kan? Oh, sampai bahkan ada yang mati. Gitu juga ayam tuh. Ya kan? Nah, itu udah menyiksa sampai mati lagi. Waduh. Udahlah uangnya haram, tak boleh dimakan, tak boleh tapi dia sudah menzolimi, menyakiti makhluk Allah. Kelak nanti dia juga diadu, dimasukkan ke dalam neraka. Itulah orang yang suka main judi. Karena itu hukumnya haram, dosa besar. Jangan coba-coba kalian main itu. Dah. Banyak kan binatang-binatang bisa diadu kan? Nah, apa lagi? Apa? Melawan kedua orang tua. Ya, melawan kedua orang tua hukumnya apa? Hukumnya apa? Berdosa Iya, melawan kedua orang tua hukumnya haram lagi berdosa besar. Iya kan? Iya. Bilang aja mah bapak mama boleh nggak? Boleh nggak? Kalau disuruh Akilah nyapu rumah, cuci piring, boleh bilang boleh membantah, boleh bilang kayak gitu. Jadi sahutnya apa? Saya langsung dilaksanakan perintah mamaknya di rumah. Kalau kita nyapu rumah, nyuci piring, terbantu nggak mamak kita? Terbantu nggak? Nggak capek kali mamaknya di rumah. Jangan hanya mau makan, minum aja, semuanya tersedia, tapi nggak mau bantu mamaknya. Anak apa itu? Ya kan? Nggak kasihan nengok mamaknya capek tiap hari. Apalagi mamaknya udah ngerjai di rumah, nyuci, masak, udah itu gosok pakaian kalian lagi. Udah itu ada juga orang tuanya, mamaknya itu yang sampai ada yang kerja kan? Ada nggak mamaknya di sini yang kerja? Ada nggak? Mamaknya Fitri ya? Udah ngurus rumah, kerja lagi, hebat tuh mamak kita tuh. Hebat. Demi siapa, Pit? Demi siapa? Ya demi anak-anaknya yang tercinta, yang tersayang. Sanggup dia melakukan. Walaupun dia perempuan, ada itu mama jadi tukang tambal ban. Siapa ban orang yang bocor, baik kereta, itu dia yang nambal. Ada nggak? Itu wanita yang hebat, wanita yang tangguh itu. Kenapa? Dia bisa melakukan itu. Itu dilakukannya semua untuk orang yang disayanginya. Khusus untuk anak-anaknya. Rela dia melakukan apa saja demi siapa?
demi anak-anaknya. Makanya kalau kita nggak bantu orang tua kita, mama kita, ini memang anak luar biasa lah nih, degilnya ini. Ya kan? Apapun nggak mau tahu. Jangankan bantu nyuci piring, nyapu rumah, ngepel rumah, bantuin nyuci, membersihkan tempat tidurnya aja pun dia nggak mau. Ya kan? Oh, berserak bantal, berserak selimut. Spraynya pun berserak. Nggak mau dia memperbaiki tempat tidurnya sendiri. Mamanya juga yang betulin. Mamanya juga yang nyiapin. Ini anak kayak apa ini? Dalam mamanya sibuk di luar bekerja. Dari pagi sampai sore. Ya kan? Bapaknya kerja. Mamanya juga kerja. Ya kan? Putri mama kerja kan? Jualan kan? Hebat mamamu itu. Hebat mamamu untuk Fitri. Ya kan? Hebat mamamu Ersa, ya kan? Mau kerja demi anak yang disayangi, sayanginya. Jangan ngelawan. Ingat-ingat kebaikan mamanya, ya kan? Oh, mama aku udah capek, udah kerja di luar demi kami anak-anaknya yang disayangi. Masa kami di rumah cuma tinggal makan, minum, tidur? Makan, minum, tidur. Itu aja kerjanya. Padahal dia perempuan. Seharusnya perempuan itu lebih rajin daripada laki-laki. Kenapa? Perempuan tuh bisa nyapu, bisa ngepel rumah, bisa nyuci piring, bisa nyuci baju, bisa gosok baju, ya kan? Bisa jemur apa pakaian di jemuran, ya kan? Nah, seharusnya perempuan ini bisa melakukan itu semua, tapi karena malasnya sedikit-sedikit mama. Nggak tahu mama udah kerja capek di luar. Dibantulah mamanya. Ya. Dibantu. Jangan dibiari mamanya capek semuanya mama, semua mama. Sayang nggak sama mamanya? Sayang nggak? Kalau sayang dibantu, jangan ngomong aja sayang. Ya boleh, mama sayang sama mama. Iya sayang, tapi kerjaannya di rumah cuma makan, minum, tidur. Itu aja, main HP lagi. Itu ya kan sekarang kan? Makan. Nanti kalau udah masak, lapar, makan, minum. Habis itu tidur. Habis bangun tidur, nanti main HP. Itu aja kerjanya. Piring berserak di kamar mandi, kotor dibiarin. Hah? Apa katanya? Ada mamaku aja kok. Sikit-sikit mama. Tengok lantai rumah, dalam rumah, kotor, berserak, jorok. Ada mamaku aja lah. Nanti paling mamaku yang ngepel, mamaku yang nyapu. Udahlah, biar aja lah. Semua mama. Nanti tengok tempat tidur. Nanti berserak, bantalnya, spraynya, selimut. Biar aja lah. Nanti mama aku yang beresin. Tinggal bersih aja ya. Itu namanya sayang sama mama. Sayang apa enggak itu? Itu sayang apa enggak? Jawab dulu. Kalau sayang dibantu mamanya. Karena mamanya udah capek. Udah capek ngandung kalian 9 bulan 10 hari dalam perutnya. Capek enggak tuh perempuan? Tidur payah, miring ke kanan salah, ke kiri salah. Susah orang perempuan tuh. Belum lagi nanti melahirkan kalian, taruhannya nyawa. Ya kan? Antara hidup dan mati. Nanti kalian rasakan juga nanti. Kalau kalian nanti udah dewasa, kalian rasakan, iya ya, kayak gini rupanya mama aku dulu. Capek rupanya. Baru kalian tahu. Makanya dari sekarang, kalian bantu tuh mama kalian. Kalian ringankan bebannya. Ya asal saya. Ringankan beban orang tuanya. Jangan sampai mamanya terlalu capek. Siapa yang di sini? Nih, jujur ya. Siapa yang di sini? Jujur. Mualim nggak mau yang bohong-bohong.
Siapa yang suka bantu mamanya di rumah? Tunjuk tangan. Iya, apa bantunya? Nyapu apa? Nah, ini bantu apa? Hah? Bantu apa? Nyapu. Istrinya apa bantu? Oh, banyak nyapu rumah, masak nasi, ya kan? Oh, jemurin baju, ya kan? Oh, bagus lu. Oh. Tuh, apa lagi? Oh. Oh, bagus. Penting dibantu mamanya. Oh. Oh. Gitulah apa tuh Naya? Ah, Naya apa? Itu apa lagi Ersa? Wah, iya bagus ya. Akila? Coba Akila nih. Apa? Iya. Sani? Oh iya, gitulah. Bantu mama. Kalau sayang sama mamanya dibantu supaya meringankan beban mamanya di rumah. Jangan mamanya terlalu capek. Kalau mama kita nanti terlalu capek, nggak kalian bantu, itu mama kita sakit pun bisa itu. Sakit bisa. Bisa nggak? Kalau terlalu capek bisa sakit nggak? Nah, semuanya mama, semua yang ngerjain. Nah, kita mau tinggal enak aja, ya kan? Kalau mau alim dulu, masih mualim muda, masih mualim sekolah lagi, masih lajang. Dengar, nyuci pakaian, oke. Nyuci piring, oke. Nyapu rumah, oke. Jemur pakaian di jemuran pagi-pagi, oke. Ngangkat pakaian di jemuran sore-sore, oke. Semua mualim lakukan. Demi siapa? Demi mamak mualim. Kenapa? Mualim kasihan dengan mamak mualim dulu. Mamak mualim itu kan dulu kan jualan apa? Jualan peyek di kompor, di kuali itu kan besar. Itu sampai berjam-jam itu baru siap. Kadang peyeknya peyek kacang, ada peyeknya isinya udang kecepi atau apa. Enak buatan mamak mualim. Udah, itu di kompor kan panas tuh, kualinya panas. Kan depan kompor. Itu berjam-jam tuh mamak mualim duduk. Jadi kalau mamak mualim juga udah capek buat peyek, kan? Untuk menghasilkan uang untuk mualim, untuk adik-adik mualim. Masa mualim nggak mau bantu? Mualim bantulah. Kalau apa? Mak, biar awak yang masak. Masak nasi, oke mualim. Mualim pandai masak. Masak gulai, ayam, gulai ikan. Bisa mualim. Nyambel ayam, nyambel ikan. Pokoknya mualim bisa. Bisa mualim lakukan itu semua. Demi siapa? Cinta? Demi mama. Semua mualim lakukan. Supaya apa? Meringankan beban mama kita. Jangan capek. Mualim padahal laki-laki, tapi seperti kayak perempuan. Kenapa? Kami banyak bersaudara tuh laki-laki. Adik mualim dulu masih kecil. Sebesar inilah salsa. Jadi dia mana ngerti apa-apa. Ya udah mualim anak laki-laki yang paling besar, mualim lah semua. Jadi senang hati mamak mualim. Kenapa? Mamak kita udah capek jualan. Buat peyek, nanti dijualnya ke kede-kede, ya kan? Nanti dijualnya ke tempat apalah pokoknya. Hasil uang itu untuk siapa? Ya untuk anak-anaknya. Masa kita nggak mau bantu? Walaupun mualim laki-laki, tapi mualim bisa ngerjai pekerjaan perempuan. Mulainya semuanya mualim kerjai. Gitu. Ya? Jadi kalau sayang sama mamaknya, sama itu ya. Sama bapak sayang juga lah, ya kan? Karena kan bapak kerja juga. Bapak kerja nggak? Bapak mau tidur-tiduran?
Di rumah. Kerja apa enggak? Ya kerjalah, untuk siapa juga? Untuk anaknya lah. Nah, ya mudah-mudahan ya itu tadi, doakan kedua orang tuanya. Bapak mama kita selalu dalam keadaan sehat. Kalau sehat kan bisa kerja. Kalau kerja dapat menghasilkan uang. Untuk siapa? Cinta? Hah? Untuk siapa uangnya? Nah, beli apa aja bisa? Beli beras. Bisa nggak? Beli sayur. Beli apa lagi? Coba apa lagi yang lain lah? Iya, beli lauk apa lagi? Hasil kerja orang tua mau menghasilkan uang, beli apa? Baju sekolah. Apa lagi Naila? Apa Arsa? Iya, beli perlengkapan rumah, betul, tempat tidur ya kan? Apa lemari, baju, apa lagi? Kursi ya kan? Iya, beli perlengkapan masak, gula, garam, teh ya kan? Kadang-kadang belinya susu ya kan? Apa Sani? Git? Iya, beli peralatan masak, beli kompor untuk masak, beli wajan untuk masak, beli piring, beli sendok, beli gelas. Untuk siapa itu semua? Untuk anak-anaknya. Jadi kalau kalian makan nggak ada piring kayak mana? Nggak bisa makan lah, mana tempatnya? Pakai daun, mau daun pisang. Daun pisang diambilnya habis lah tiap hari. Ya kan? Ya. Pakai sendok, pakai piring. Udah. Coba dengarkan mohon lagi. Jadi, hasil mama kita, bapak kita kerja itu, semuanya itu diberikannya untuk anak-anak yang disayanginya. Tentu kita harus membantu beban orang tua. Apa yang bisa dikerjai di rumah, laksanakan. Kalau kalian mau bantu mama kalian di rumah, pasti mama kalian senang, bapak kalian senang. Ditengoknya pulang kerja ya kan. Mamanya Fitri tengoknya, udah dicuci Pit, udah mak, semua udah beres. Sapu halaman sapu nyapu rumah, ngepel, semua udah, nyuci piring mak, jemur baju semua udah selesai. Ngelipat pakaian, seneng gak mama? Seneng lah. Gak sia-sia lah aku punya anak. Berarti anakku berarti anakku sayang sama mamanya. Seneng gak mama? Seneng lah. Ingat, mumpung masih punya mama, mumpung mama kita masih hidup. Kalau mama kita udah gak ada kayak mana? Macam kayak mama mualim gak ada. Makanya waktu masih hidup jangan ngelawan orang tua, jangan ngelawan sayangi mama, ya, bantu mama dulu, ya. Itulah bukti daripada sayang kita kepada mama kita. Dah, apa lagi? Akhlak atau tingkah laku yang buruk. Tadi nggak boleh durhaka atau melawan kedua orang tua. Sekarang apa lanjutnya? Iya, minum minuman miras, minuman keras. Ya, apa itu? Ya nggak boleh itu, dosa besar. Itu nggak boleh itu ya. Banyak nggak orang minum minuman keras tiba-tiba bisa mati? Bisa. Ya kan? Tadi oplos apa itu minumannya itu? Udahlah minumannya keras, ditambah lagi yang keras. Bisa mati. Kalau minuman keras, ketika minumnya nggak sempat bertobat, mati dia. Kira-kira udah berdosa besar, bisa masuk neraka nggak? Bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara melakukan dosa. Itu nggak, jangan ya. Nggak boleh. Ada nggak perempuan yang minum minuman keras? Ada, bukan laki-laki aja. Perempuan pun ada. Kan sampai mabuk pun dia, kan?
Oh, jangan ya, jangan pernah lakukan itu. Saya, ya, ingat kata mualim ya. Oh, inilah gunanya ilmu agama. Diajari. Nah, Naila. Apa lagi? Hah? Ersa apa? Mencuri. Mencuri. Merampok. Sesuatu barang yang bukan miliknya. Ya. Boleh nggak kita ngambil barang orang? Misalnya gini, kalian nanti pulang, ya kan? Kalian melewati rumah orang, kalian lihat, banyak kali buah jambunya, buah mangganya, berbuah lebat. Selera nggak kalian lewatnya? Ingin aja kalian ambil, kalian makan kan? Tapi boleh nggak kalian ngambil gitu aja? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa? Karena bukan milik kita, bukan punya kita, itu milik punya orang. Jadi kalau mau ngambil itu buah jambu, buah mangga, apa yang kalian lakukan? Minta izin kepada orang yang punya. Wak, mintalah jambunya, Wak. Wak, mintalah mangganya, Wak. Kalau diizinkannya, baru ambil tuh buah mangga, buah jambunya. Ya kan? Baru halal kita makan. Tapi, apa Fitri? Kalau nggak diizinkan, ya itulah namanya, apa Ersa? Ersa, kalau nggak diizinkan sama yang punya, tiba-tiba diambil aja gitu buah mangga, buah jambu, apa nama itu? Namanya Boleh nggak kita mencuri? Nah, boleh. Itu kalau dalam hukum Islam yang mulai pelajari, orang yang mencuri itu bisa dipotong tangannya. Bisa Makanya jangan curi. Tapi ya bukan gara-gara maling mencuri bonbon dipotong, enggak. Ada ukurannya. Nah, nantilah kalian nanti udah besar nanti kalian tahu ya kan tentang masalah itu. Tapi tidak dilakukan di tempat ini. Sana. Kalau di negara Arab Saudi di sana, itu ada tuh. Siapa yang mencuri itu dipotong tangannya. Ya mana bisa lah tumbuh lagi. Ya lama habis lah. Orang dia mencuri aja. Ya kan? Makanya kalau ada orang di Arab sana, misalnya orang pergi naik haji kota suci Mekah, kalau ada dilihatnya nanti tangan orang ada yang terpotong tangannya, ada yang puntung, oh berarti ini orangnya mencuri nih. Karena dia udah pernah mencuri, kena potong tangan. Nah, kalau di sini nggak bisa dilakukan, hanya di sana ya hukum itu diterapkan. Itulah di dalam hukum Islam. Tapi bukan gara-gara mencuri selop, mencuri jambu, mangga, 1 biji potong, enggak lah. Ada ukurannya. Ya. Misalnya entah berapa gram emas dia kan, banyak diambilnya. Kena lah tuh, ya kan? Entah berapa puluhan entah berapa banyak uang lah yang diambilnya. Ya. Nah, itu kena itu. Masa gara-gara curi uang 1.000, 2.000 dipotong? Kan nggak mungkin. Nanti ada babnya itu ya, dalam ilmu fikih namanya. Ya, dalam kitab jinayat ya. Nanti itu kalau kalian tuh sekedar tahu aja. Itulah kerasnya di dalam agama Islam. Nggak boleh kita mencuri sesuatu barang yang bukan milik kita. Kalau mau minta izin sama yang punya. Kalau hasil mencuri nggak minta izin, udahlah berdosa besar,
Udah itu kita makan sesuatu yang tidak halal. Kalau darah daging dia, makanan itu pasti masuk bila ke dalam neraka. Coba lagi, Akila. Hah? Menghina orang, iya menghina orang nggak boleh. Misalnya ada orang hidungnya pesek, mancungnya ke dalam. Nggak boleh. Hidung kok bisa kayak gitu? Kenapa? Pesek kali ku tengok. Katanya. Dua-dua ngendelep ke dalam. Katanya. Mana lubangnya? Katanya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Udah itu ada lagi. Boleh perhatikan. Ada lagi. Ada orang lubang hidungnya bisa bolong. Iya ada. Nggak boleh kalian ejek. Ya. Entahlah nggak tahu mualim, entah penyakit apa. Tapi yang penting nggak boleh diejek, dihina ya kan. Jangan mentang-mentang hidung orang pesek, udah pesek bolong lagi. Nggak boleh gitu ya. Walaupun dia dipanggil, wak pesek, nggak boleh ya. Kalau dia nggak suka, jangan panggil ya. Panggillah nama orang sesuai nama yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Ini kadang-kadang kalau tangan, ya gila ya. Kalau ada tangan orang cekot, tangannya, ada nggak tangan orang cekot gini? Ada nggak? Jangan dihina. Tangan kok bisa kayak itu, kok cekot, kenapa? Digigit tikus ya? Jangan. Cekot kali kau, cekot, tangan cekot, jangan. Udah, ada orang matanya buta. Kok nggak boleh diejek. Buta, nggak boleh. Ada mata orang juling, tahu juling? Yang kanan ke sana, yang kiri sini. Nah, pernah nengok orang itu? Ada nggak? Nggak boleh kalian hina, nggak boleh kalian ejek. Ya, nggak boleh. Apalagi, misalnya kalau ada gigi orang macam kayak jemping, giginya di depan jemping kayak gini. Macam kayak gigi pancing katanya. Boleh, apa? Jongos, ya giginya mancung ke depan. Boleh nggak? Boleh nggak kalian ejek? Nggak boleh. Udah itu. Kalau ada bibir orang sumbing, ada nggak orang bibir sumbing? Gini, kalau ngomong ada. Nah, karena sumbing. Boleh nggak ngejek? Nggak boleh. Itu kalau ada orang giginya ompong, nggak tumbuh-tumbuh, jangan diejek. Ada kaki orang puntung ya kan? Puntung ada nggak? Hah? Nggak boleh diejek. Apalagi pengkor kakinya nggak boleh. Pokoknya segala apapun di fisik orang lain yang ada kekurangannya, nggak boleh dihina, nggak boleh diejek. Berdosa besar. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Marah nggak Allah kalau ciptaannya dihina? Kalau Allah marah, kira-kira berdosa nggak kita? Berdosa besar kita. Pasti Allah akan murka, Allah marah, kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nggak boleh ya? Nggak boleh mengejek, menghina orang. Yang mana, Ersa? Nanya kayak mana? Kalau cuma sekedar bertanya, kenapa seperti itu, ya kan? Keadaanmu nggak apa-apa. Tapi bukan kita mau menghina, tapi hanya sekedar bertanya, nggak apa-apa itu. Bagus. Yang nggak boleh ngejek-ngejek, tahu kan? Cekot. Dia lewat, cekot, ada tangan cekot lewat. Ada orang kakinya buntung lewat. Nggak boleh. Ada mata juling, ada bibir sumbing lewat, nggak boleh. Bibir kok sumbing ya? Cocoklah kok. Jangan, nggak boleh ya. Kalau hanya sekedar bertanya nggak apa-apa. Tapi jangan mengejek dan menghina. Dosanya besar. Apa? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya?
Hanya dah. Ingat ya. Jangan melakukan sesuatu yang buruk. Jangan ya. Jangan pernah. Banyak nggak hal yang buruk itu? Banyak. Seperti apa? Membunuh, berzina, mencuri, makan harta riba, udah itu berbohong, menghibah, menghina orang, mengejek orang, menceritakan aib orang lain. Apalagi? Berjudi, minuman keras, ya kan? Apalagi? Bersaksi palsu, ya kan? Jadi saksi tapi dia nggak bohong dia di pengadilan. Apalagi? Berlaku tidak adil. Apalagi? Memfitnah. Memfitnah itu lebih kejam dari pembunuh. Gara-gara dia, mulut dia yang, lidah dia yang tajam itu, yang kotor itu, aku difitnahnya sampai aku keluar dari kampung halaman rumahku, dari kampungku sendiri, karena difitnah sama dia, ya kan? Dibilangnya aku seorang apa? Banyaklah seorang yang tidak baik. Dah, ingat tuh ya. Kalau berhubungan sama manusia nggak boleh kan? Berhubungan tadi dosa-dosa besar. Berhubungan sama manusia kita harus berbuat baik. Jangan berbuat buruk sama tetangga, ya kan? Sama orang lain, ya kan? Iya. Ya kalau dia mulai dia rupanya. Disiram pakai lumpur. Bilang sama dia, kenapa kau siram rumahku pakai lumpur? Dia yang marah, dia yang nyiram, dia yang marah. Berarti ada yang lain lah tuh di dalam diri dia itu. Ada yang sakit berarti, ya kan? Dia udah ngotori rumah orang, nyiram rumah orang, dia pula yang marah. Seharusnya kita yang marah, ya kan? Rumah kita dikotorinya. Berarti ada yang lain kan? Ada yang lain dalam dirinya itu. Sakit berarti dia itu. Tahu kalian kan? Apa Akilah? Pokoknya kita itu, kalau misalnya sama tetangga, kalau ada apa-apa, tetangga kita duluan tahu kan. Misalnya rumah kita kemalingan, teriak-teriak kita, siapa yang duluan nolong? Tetangga kita atau saudara kita yang di kampung? Rumah kita terbakar, kira-kira yang nolong tetangga kita atau saudara kita yang di kampung? Nunggu saudaramu dari kampung, udah habis rumahmu semua. Tetangga kita lah yang bantu. Teriak kita, waduh tolong, rumahku terbakar. Pasti tetangga bantu. Ada yang ngambil, ya kan, air pakai ember, pakai apa, disiram tuh rumah kita supaya memadamkan api di dalam rumah kita. Tuh. Makanya sama tetangga harus baik. Misalnya kita masak enak. Masak enak. Rupanya aroma masakan kita nyampe ke tetangga kita. Enak kali tuh tetanggaku sebelah. Dia masak apa ya? Kok harum kali, pasti enak rasanya. Dia datang ke rumah kita. Bu, Dek, masak apa? Masak ikan gule, Bu. Kenapa? Enak kali ya aromanya. Kasih. Berarti dia iya, kalau minta secara langsung kan dia malu. Kan nggak mungkin, Dek, tadi masak gulai ikannya, mintalah sedikit. Kan nggak mungkin. Malu lah dia. Cuma basa-basi lah dia, ya kan, kayak tadi. Kira-kira kita tahu nggak bahwa pasti dia mau tapi caranya kan halus, ya kan? Caranya gitu. Kan nggak mungkin pula, Cinta, masa enak ya, Jin? Mintalah bule ikannya. Kayaknya enak kali, harum kali sampai ke rumah bule. Kan nggak mungkin, malu lah dia kan. Tapi dia tanya, enak. Kayak tadi yang mulai bilangnya kan.
kasih tetangganya, ya. Jadi orang jangan orang pelit, orang bakhil, orang kikir itu tempatnya dalam neraka. Ya kan? Diimpit nanti dalam kuburnya. Diimpit bumi dia. Kenapa? Orangnya pelit. Diimpit dalam kuburnya. Dah, waktu ke rumah mualim ada nggak pelit mak? Mualim suguhkan kan untuk kalian kan sepuas-puasnya, ya kan? Bahkan ada yang mau tambuh, ya kan? Ya kan? Ada yang pula balik tambuh. Ya kan? Tapi terus terang, mualim senang kalian mau kayak gitu. Kenapa? Berarti mualim itu masak makanan yang kalau nggak enak pasti kalian nggak mau tambuh, ya kan? Sampai ada yang makan. Enaknya. Selesai baca apa? Ya udahlah ya. Sampai di sini dulu ya. Apa yang mau sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana warhamna waliwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin. Rabbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.